Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sedaya ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah malam ini kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama Al-Quran di tempat ini. Semoga selamanya, selama hidup, selama nanti kita hidup di alam barzakh dan seterusnya kita di akhirat, selalu dibersamakan pula dengan Al-Quran. Dan semoga kumpul kita malam ini merupakan isyarah, pertanda kita dikumpulkan di tempat ini, nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah. Allahumma amin. Tadi ben nek ngopi bareng-bareng. Karena nanti di surga itu modelnya juga digambarkan oleh Nabi itu ya seperti itu, kumpul dengan orang-orang yang dicintai, kumpul dengan orang-orang yang sefaham, ngoten-ngoten niku. Makane kalau almar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita yakin, saya yakin bahwa jenengan semua datang ke sini pasti karena cinta dengan sesama. Jadi wis gak mek pokoke ngaji, tapi kumpul-kumpul ngopi seneng seperti ini juga merupakan bentuk tanda-tanda bahwa kita akan dikumpulkan lagi di tempat bersama orang-orang yang dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita semua itu termasuk ketika distatuskan sebagai orang yang menuntut ilmu, itu juga bagian dari mujahadah, termasuk bagian dari orang yang semacam jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kalau jihad fi sabilillah itu tentunya banyak resiko. Resikonya kalau orang perang itu pasti resikonya kematian. Yang kedua resikonya keluarganya akan menjadi tawanan. Maka sebenarnya orang menuntut ilmu pun juga beresiko. Apa resikonya? Resikonya bahwa dia nanti akan apa yang diketahui itu juga diamalkan. Nah itu beda kalau orang bodoh itu nanti ya wis hukumnya wong bodoh ki ya wis. Jadi pokoknya derajatnya sakmono ya sakmono. Tapi kalau orang menuntut ilmu itu ketika dia sudah mempunyai ilmu maka harus diamalkan. Sehingga kalau surat Al-Asri wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di urutannya itu begini. Urutannya. Semua orang itu nanti dalam keadaan rugi illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Iman itu adalah percaya sekaligus yakin. Percaya sekaligus yakin. Jadi percaya dengan diwajibkannya sholat dan dia meyakini tentang kewajiban itu. Nah itu berarti percaya dan yakin, itu bagian dari iman. Kemudian wa amilus sholihat, lalu dia mengamalkan berbuat baik. Berbuat baik itu pertama untuk diri sendiri dan yang kedua untuk orang lain. Apa intinya? Bahwa kita itu selain harus bagus dari sifat kita pribadi yang itu menguntungkan kita sendiri, juga berbuat baik untuk orang lain yang itu selain manfaatnya untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Nah itu berarti wa amilus sholihat. Yang terakhir wa tawasaw bil haqq. Jadi apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita dapatkan ilmunya, kita wasiatkan kepada orang lain. Ini bentuk ta'lim wa ta'allum. Ya, belajar dan mengajar.
Jadi kita sudah belajar, tahu ilmunya, kemudian mengamalkan. Jadi tidak hanya berhenti di hanya belajar saja, tetapi juga harus mengajarkan. Paketnya seperti itu. Sehingga kalau Nabi itu menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik adalah orang yang belajar Al-Qur'an sekaligus mengajarkan Al-Qur'an. Jadi belajar dan mengajar. Tidak berhenti di belajar dan tidak berhenti di mengajar. Selain ketika orang itu mengajar juga harus sekaligus belajar. Tidak oleh mulang mesti kon belajar ya. Kadang-kadang banyak seperti itu. Penyakitnya guru itu males belajar. Nah, itu yang sering kita kritisi, sehingga wajib bagi seorang guru untuk terus meningkatkan kemampuannya. Apalagi sing gurune modelin dadak kulak kayak nolek gak kulak ya entek. Nggih. Harus terus ilmunya itu ditambah, karena semakin bertambah pengetahuan seseorang maka semakin bodohlah dia. Artinya semakin bodoh itu semakin tahu bahwa dia itu lebih butuh terus kepada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan apa yang dipelajari. Seperti kita sampaikan, kita saat ini masih belajar masalah moconi iki sik gurung kok terjemahan, durung kok gramatikanya, durung kok tafsirnya dan seterusnya. Niku begitu banyak ilmu yang harus kita pelajari. Tidak berhenti dia hanya belajar membaca Al-Qur'an barbar, enggak, tapi masih banyak yang harus terus-menerus dipelajari. Pun melanjutkan dari nopo yang sudah kita sampaikan, masalah maksiat badan. Yang selanjutnya adalah maksiat badan berupa qati'atur rahim, memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahim. Nah, rahim itu adalah keluarga. Rahim itu adalah keluarga, sehingga sampai di sini disampaikan dalam banyak dalam kitab-kitab atau bahkan dalam Al-Qur'an sendiri, itu berkali-kali Allah menyebutkan tentang hal ini. Kenapa kok yang dulu itu termasuk adalah maksiat badan itu uququl walidain, menyakiti orang tua. Yang kedua, qati'atur rahim, memutuskan tali persaudaraan. Kenapa kok itu disebutkan? Karena saking seringnya terjadi hal itu. Jadi wong iku kadung kumpul karo wong, malih sifat kedekatannya itu menjadi semakin terbiasa. Wong iku kenapa kok kita begitu hormat pada pejabat? Karena kita ndak patek kumpul karo pejabat. Coba misalkan sampean ki sak omah karo Pak Sanusi misalkan ya. Iki kira-kira karo Pak Sanusi kan biasa to. Gak patek hormat kau jan biasa bendino sak omah. Sehingga kita dengan orang tua itu, kenapa kok terjadi sering kali anak itu ndak begitu hormat pada orang tua? Ya karena saking biasanya. Nah, sehingga saking biasanya itu seringkali anak itu mudah sekali menyakiti orang tua. Nah, yang kedua juga kepada rahim atau sanak famili. Sanak famili itu juga begitu. Seringkali kita itu lebih hormat pada orang lain, lebih menyayangi kepada orang lain daripada kepada keluarga sendiri. Nah, kadang-kadang orang yang jauh menjadi seperti keluarga, yang keluarga seperti orang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Maksudnya itu bukan kita tidak boleh baik pada orang lain, bukan begitu. Tetapi kita harus tetap lebih mengutamakan kepada keluarga sendiri. Makanya gak oleh protes. Wiku mas mangkane digain jan keluargane dhewe, yo pantes jan keluargane. Nah, ada mau protes. Keluargane kok ya keluarganya memang dia menjadi kewajiban dia untuk berbuat baik kepada keluarganya. Dan itu menyambung tali persaudaraan. Artinya menyambung itu berarti sesuatu yang putus itu harus disambung.
seringkali kenapa kok keluarga itu menjadi terputus? Kebanyakan karena harta. Jadi karena memang ngiwiskan dhisik bahwa orang itu nopo kecenderungannya terhadap dunia itu seringkali tinggi, sehingga permasalahan yang sering timbul itu adalah karena harta, terutama harta warisan. Nah, rohim itu kan keluarga. Keluarga kalau yang sedarah berarti yo mas, yo adik, itu ya, Mbak Yu, ya, atau ponaan itu kan masih ada hubungan darah. Lah kalau begitu itu ketika orang menjadi jauh dengan saudaranya itu sering karena harta. Wis akeh. Karo adike satru mergo warisane gak padha. Adike luwih akeh gini luwih titik, akhirnya malih jengkel nang adik dan seterusnya. Lah seperti itu juga penyebab terbesar terjadinya pemutusan tali silaturahim. Makanya banyak sekali hadis yang menerangkan tentang fadilah keutamaan dari silaturahim. Sampai Kanjeng Nabi menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Orang yang menyatakan bahwa dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyasil rahimahu, maka sambunglah tali persaudaraan. Kalau bahasanya itu sambung berarti mari putus. Lek nyambung perkara sing wis sambung itu biasa. Jadi bukan suatu yang istimewa. Istimewa itu adalah menyambung sesuatu yang terputus. Menyambung sesuatu yang terputus itu tidak gampang. Kenapa? Karena kita kadang-kadang diliputi gak enak lah, mosok wis satru 5 tahun arep nyopo menian gak enak. Nah, ini makanya bahasanya itu fal yasil rahimahum. Terus kemudian waqala alaihi salatu wassalam maktubun fit Taurah, telah termaktub di dalam kitab Taurah, man ahabba ay yuzada fi umrih wa ay yuzada fi rizqih falyasil rahimah. Orang yang ingin diberikan umur yang panjang, umur panjang itu umur yang berkah. Wa ayya yuzata fi rizki, dan rizkinya itu dimudahkan, ditambahkan. Fal yasil rahimahu, maka sambunglah persaudaraan. Menyambung tali persaudaraan. Terus kemudian dari Abi Hurairah disampaikan, ausani khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khisalin minal khair. Tsumma qala wa ausani an asilar rahimi wa in adbarat. Abu Hurairah diberikan wasiat oleh Kanjeng Nabi dengan perbuatan baik. Apa diantaranya? Nabi itu memberikan wasiat agar menyambung tali persaudaraan meskipun mereka itu menjauh dari kita. Begini. Laisa al-wasil bil mukafi walakin al-wasil alladhi idza qata'ahu idza qata'athu rahimahu wasolaha. Bukanlah disebut orang menyambung itu orang yang mereka itu sudah baik pada kita. Bukan begitu. Tetapi yang dimaksud dengan menyambung adalah ketika orang itu memutuskan, kita berusaha untuk menyambungnya. Jadi mereka itu wis musuhi, wis pokoknya angger karo kene, iku wis pokoknya ngedoh. Selain ngedoh wis musuhi, wis pokoknya ono perkara elek mesti dinisbatno kepada kita. Lah seperti itu, bagaimana sikap kita? Sikap kita ya harus koyok sikape Hamtaro itu. Nopo? Kamu baik, kami baik. Kamu buruk, kami tetap baik. Nah, jadi meskipun kamu berusaha memutus, saya tetap berusaha menyambung. Ya. Bukan begini, bukan saya pernah mau conok bunyi truk tulisannya begini. Sikap saya sesuai dengan perilaku Anda kepada kami. Yo gak ngono. Pokoknya kita itu tetap berlaku, bersikap baik. Ben wong iku apik, ben wong iku elek, tetap kita berusaha bersikap baik. Nah,
Itu yang disebut dengan al-wasil, orang yang menyambung. Maka penting kita itu tidak mencintai harta itu terlalu. Karena seringkali kecintaan kita kepada harta itu terlalu, itu mengalahkan kecintaan kita kepada keluarga. Gara-gara rebutan warisan malah memutuskan tali persaudaraan. Karena kemarin Guson kan cerita, ternyata pembagian yang tidak adil itu pun bisa jadi ada hikmah di belakangnya. Tidak adil secara pembagian bukan bagian warisan, pembagian hibah, karena waris itu terjadi kalau yang disebut warisan itu adalah harta yang dibagi setelah kematian. Kalau masih belum mati bukan warisan namanya. Jadi bukan warisan. Tapi kalau sudah meninggal terus ada harta yang ditinggalkan, itu disebut dengan warisan. Dan pemberian yang tidak adil dari orang tua itu belum tentu disebut tidak adil secara batinnya, tapi bisa jadi ada hikmah di balik ketidakadilan orang tua. Kadang-kadang wong tua ki sayang nang adik, tapi karo aku koyok musuhi. Ngono iku malah kene melok musuhi nang kene adik. Lah seperti itu yang disebut dengan memutus tali persaudaraan. Pun wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan? Waduh. Nah, oke. Kita itu mengenal bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab. Dan serapan itu kalau sudah menjadi mujma' alaih, menjadi kesepakatan bersama, konsensus nasional, itu sudah menjadi bahasa yang bahasa kita. Tidak ada hubungannya dengan bahasa yang kita ambil. Kayak silaturrahim, itu kan aslinya kan silaturrahim. Orang sini itu sulit ngomong silaturrahim. Gampangnya muni silaturahmi. Nah, ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya sudah, tidak usah dihubungkan dengan bahasa Arab. Ngoten kayak khotul istiwa jadi katulis tiwa. Garis khotul istiwa, garis lurus yang melingkari bumi itu disebut dengan khotul istiwa. Di Indonesia jadi katulis tiwa. Ya wes, itu bahasa Indonesia. Kalau sudah bahasa Indonesia sudah konsensus nasional, tidak usah dianggap itu salah. Itu sudah benar bahasa Indonesia. Nggih, rakyah jadi rakyat. Nggih. Musyawarah jadi musawarah. Nggih. Banyak bahasa serapan dari bahasa Arab. Tapi ketika sudah menjadi bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Ngoten. Nomali. Pun nggih. Oh nggih. Oke. Loh, ternyata digambarkan oleh Nabi tengene Mukhtarul Ahadits niku ngeten. Nanti ternyata orang-orang itu di akhirat iku ya wis meh mirip-mirip. Dadi ning kono kiai ya ana kiyaine. Nek kono ana wong seneng guyon ya ana wong seneng guyone. Wong sing biasa gojokan ya ana gojok-gojokan, wis biasa. Artinya bahwa teng riko niku nanti ada bahkan teng digambarno nanti akan butuh ulama karena kadang-kadang wong ku bingung. Ndek kene iki wis ana sembarang teng njaluk apa. Nah, njaluk apa. Terus akhirnya tanya kepada orang-orang alim di antara mereka. Niki kula pantes njaluk napa teng swarga niki. Nah, digambarno karo Kanjeng Nabi ngoten niku. Nah, berarti napa? Yang menjadikan kita kumpul itu sebenarnya lek rumusane Nabi itu kan almar'u ma'aman ahab, orang bersama dengan yang dicintai. Kalau kita cinta kepada konco-konco api, lah meskipun belum ada jaminan swarga, tapi kan janjinya Allah itu ya wis swarga ki diseni wong api-api. Berarti lek wong api-api kemungkinan masuk surga lebih
besar. Lah berarti kumpul kita nanti ya wis kumpul ngeten iki malih. Terus Pak lak bosen, dhisik kumpul ngene. Nggih, ndak ada bosen. Di sana itu perkara-perkara yang buruk sudah ndak ada. Jadi semua perkara buruk sudah ndak ada. Jadi misalkan wong ki lek mangan wareg lak gak penak. Lah gak penak iku gak ono di kono. Dadi mari kudu ngising gak ono, kudu ngising ki elek. Dadi kudu ngising gak ono. Dadi barang elek di swarga ndak ono. Termasuk yang ndak baik, orang cemburu itu ndak baik. Lah makanya di surga ndak ada cemburu. Gak ono cemburu karo widodari gak ono. Makanya tenang mawon. Di sing bojone gak patek ayu tenang mawon. Dinteni. Ben dikono oleh sing ayu ngono. Jadi ngeten. Artinya memang disampaikan bahwa derajat ketika orang itu misalkan nggih tenggene Arba'in An-Nawawiyah niku disebutkan nek wong apal 40 hadis niku disampaikan orang itu akan dibangkitkan oleh Allah sebagai orang-orang yang alim, orang-orang yang alim. Karena nanti ada derajat khusus untuk orang-orang yang alim. Lah, untuk orang yang tidak alim, orang yang awam, tetapi karena kecintaan mereka kepada para ulama, itu nanti bisa kumpul lagi. Bahkan Kanjeng Nabi itu menyatakan, saya dengan orang yang merawat anak yatim nanti di surga seperti ini. Jadi jejer. Jadi dekat dengan Kanjeng Nabi. Lah, di situ tidak disebutkan wong iku pinter karo gak. Wong iku modele kaya apa ndak disebutkan. Pokoknya karo wong sing ngrumat anak yatim itu nanti saya bersama kahada ini. Seperti jari ngeten iki, gandeng. Ngoten niku. Jadi kan bisa kita itu berpotensi kumpul lagi di akhirat itu bersama orang-orang yang kita cintai. Kita senang para ulama ya nanti kumpul dengan para ulama. Nggih. Mangane lek sinten nonton sing ngomong ngeten, ya ojo nemen-nemen apike apa. Aku golek campur karo kiai ku sungkan. Oh nggih biasa. Rada ana dabek-dabeke ngono. Nggih. Jadi ngoten. Ngoten nggih kira-kira nggih. Ya kita mek arep-arep tok. Saweke dhewe arep-arep nanti dekat dengan orang alim. Ngoten. Saya jaminane wis ngene-ngene iki lek mlebu swarga koyoke ya pantes tapi ya koyo gak ya lek mlebu neraka gak kuat tapi lek mlebu swarga koyo gak patek pantes ngono ya. Nggih. Pun nggih. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.